yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka Allah menimpakan musibah kepadanya. Nah, sakit adalah salah satu bentuk musibah. Nah, jadi kalau kita sakit, mungkin itu salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Gak usah jauh-jauh, sedikit kita tengok saat kita sakit. Biasanya ketika sakit kita lebih banyak mengingat Allah dibandingkan ketika sehat. Walaupun ibadah kita sedikit berkurang, misalnya sholat yang bisa ke masjid jadi di rumah, tapi saat sakit itu kita sering lebih banyak mengingat Allah, apalagi ditimpa sakit yang parah. Nah, itu kadang lebih banyak mengingat Allah. Nah, itulah satu nikmat yang terkadang tidak kita sadari, bahwa sakit itu mendatangkan kebaikan bagi kita, tidak melulu mendatangkan keburukan. Yang kedua, masih dari Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa penderitaan, kepayahan, kesedihan, kegundahan, rasa sakit dan kegelisahan sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah Ta'ala akan menghapus dengannya semua kesalahan-kesalahannya. Jadi sakit yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi akan sebagai sarana menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena terkadang kita lupa istighfar, meminta ampun. Maka dengan dikasih sakit itu bisa sedikit demi sedikit menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi jangan selalu kita berpikir kalau menjenguk teman yang sakit kemudian kita bilang, "Ah, kamu banyak dosa, syukur aja, ini sebagai penghapus dosa kamu." Itu tidak tepat. Hadis ini lebih tepatnya untuk diri kita sendiri, bukan kita bicarakan ke orang lain. Kalau kita sakit, nah mungkin kita mawas diri, kita banyak salah, banyak dosa, maka mungkin dengan sakit ini Allah akan membersihkan kita. Jangan sampai dikatakan kepada orang lain, mungkin dia akan tersinggung, apalagi orangnya lebih alim dari kita. Nah, dibilangin begitu, waduh, kurang tepat seperti itu. Dan terkadang dengan sakit ini bisa jadi nanti di hari kiamat kesalahan-kesalahannya sudah bersih, sudah habis, sehingga nanti hisabnya lebih ringan seperti itu. Hadis yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Mas'ud berkata, "Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang demam." Artinya ini Rasul sedang sakit menjelang wafat beliau. Karena dikisahkan Rasul itu demam
hanya menjelang wafatnya. Lantas aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, demam yang menimpamu semakin tinggi. Rasulullah menjawab, iya, aku merasa sakit sebagaimana dua orang dari kalian merasakan sakit. Aku berkata kepada beliau, hal itu dikarenakan engkau mendapatkan dua pahala darinya. Rasulullah menjawab, ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Iya, memang begitulah adanya. Dan tidaklah seseorang terkena penyakit dengan tertusuk duri ataupun yang lebih berat dari itu, kecuali Allah akan menghapus segala kesalahannya sebagaimana pepohonan yang merontokkan daun-daunnya. Jadi ketika menjelang wafatnya, Rasulullah itu demam, dan demamnya itu tidak wajar. Demamnya lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Mungkin kalau orang biasa 40, 42 itu sudah sangat tinggi, ya mungkin Rasul lebih tinggi dari itu lagi. Ya kalau 80 ya nggak mungkin nggak, tapi sekitar 50 itu kan udah terlalu tinggi, udah panas banget gitu artinya kan. Nah, itu yang dialami oleh Rasul, oleh manusia yang paling mulia, oleh manusia yang sudah dikatakan bersih dari dosa. Nah, artinya sakit itu tadi tidak melulu dia berbuat dosa. Jadi jangan sampai menjenguk orang sakit tadi dikatakan karena kamu banyak dosa. Nah, kan Rasul aja nggak punya dosa aja diuji dengan sakit. Sakitnya tidak biasa lagi, sakitnya istimewa. Hanya Rasul yang mengalami sakit seperti itu, demam yang sangat tinggi, dikatakan seperti demamnya dua orang. Nah, Masya Allah, itu Rasul sakitnya seperti itu. Dan itu tadi dikatakan dikarenakan Rasul akan mendapatkan dua pahala darinya. Jadi ternyata dengan sakit juga bisa mendatangkan pahala. Tadi menggugurkan dosa, sini juga mendatangkan pahala, seperti itu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minin kamatsil khamah min zar'i min haitsu atanhar rihu kafa'atha fa idza tadalat ya takaffa'u bil bala'i wal fajir kal auzari sama'u mu'tadilatan hatta yaqsimaha Allah idza syaa." Perumpamaan seorang muslim adalah seperti tanaman yang teratur. Artinya tanaman-tanaman kecil yang tidak berbatang besar. Setiap kali angin datang menerpanya, ia menjadikan pohon itu miring ke kanan ataupun ke kiri. Apabila telah tegak, pohon itu kembali diterpa bencana. Sedangkan perumpamaan orang yang durjana adalah laksana pohon cemara. Ia keras dan kukuh hingga Allah membinasakannya jika Dia berkehendak. Jadi orang yang sakit, orang muslim itu seperti tanaman-tanaman kecil yang teratur. Jadi tertata rapi. Setiap kali ditimpa angin, pasti dia akan goyang, bahkan sampai kadang miring. Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah bisa tegak kembali, timpa angin kembali, goyang kembali. Artinya orang Islam itu selalu ada musibah
dan musibah, ada cobaan dan cobaan. Itu tidak mungkin hilang dari yang namanya orang beriman. Dan perumpamaan orang fajir, orang kafir, orang yang durjana itu seperti pohon cemara, yaitu pohonnya kokoh, kuat, ketimpa angin juga hanya sedikit goyang, balik lagi, goyang, balik lagi. Tapi tadi nanti akan dibinasakan dengan kehendak Allah. Nah, seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, dicatat baginya sebagaimana ia melakukan amalan yang biasa dilakukannya ketika bermukim dan sehat. Jadi bagi orang beriman, amalan-amalan yang ditinggalkannya karena dia sakit itu tetap tercatat sebagai mana amal-amalan yang biasanya. Ya, misalnya contoh gampangnya, Bang Erwin setiap hari sholat berjamaah di masjid. Nah, suatu hari Bang Erwin sakit sehingga tidak bisa berangkat ke masjid. Maka selama Bang Erwin sakit, tidak berangkat ke masjid, sholat sendiri di rumah, itu masih tercatat sholat berjamaah di masjid. Seperti itu. Nah, ini keutamaan bagi orang yang beriman ketika ditimpa sakit. Nah, jadi jangan khawatir, pahala-pahala yang biasa kita kerjakan sewaktu kita sehat masih dapat. Nah, maka mumpung sekarang masih sehat, mari sama-sama kita dawamkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, minimal sholat 5 waktu ke masjid, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi yang namanya sholat subuh. Nah, berapa hari ini beredar tentang Zionis. Salah satunya video yang mengatakan di daerah Lebanon sana ada seorang syekh yang tiba-tiba didatangi oleh mata-mata Yahudi. Ternyata dia menengok ke masjid ketika sedang sholat subuh. Ternyata jamaahnya hanya sedikit. Kemudian dia berbalik dengan perasaan tenang. Kemudian pagi harinya si syekh ini ketemu dengan mata-mata tadi di perjalanan. Kemudian bertanya, kenapa kamu tadi subuh nengok ke masjid dan kamu tidak ngapa-ngapain gitu kan? Nah, kemudian jawab, aku hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan orang-orang Islam ketika sholat subuh. Emangnya kenapa dengan sholat subuhnya orang Islam gitu kan? Si Yahudi menjawab, di dalam kitab kami tercatat jika orang-orang Islam itu sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka itu tanda-tanda kekalahan kami. Artinya sholat subuh itu sholat sangat penting bagi umat Islam. Artinya tanda-tanda umat Islam akan kembali berjaya itu bisa dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya masih seperti hari ini, 1 atau 2 shop, tetapi kalau Jumat masjid tidak menampung, maka bisa dikatakan mustahil Islam akan berjaya. Maka untuk menjayakan umat Islam ini, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Tidak perlu kita komentar si A, si B, dan si C. Kita mulai dari diri kita masing-masing.
mulai hari ini kita harus sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Jangan hanya Jumatan bagus di masjid, tetapi ditambah dengan subuh itu akan lebih bagus. Nah, seperti itu. Dan juga dengan subuh berjamaah di masjid, Allah akan hindarkan sifat-sifat kemunafikan dari diri kita. Kemudian tentang perintah untuk bersabar bagi orang-orang yang tengah sakit. Nah, ini biasanya kesabaran dibutuhkan oleh orang-orang yang sakitnya sudah lama. Nah, mungkin sakit sehari 2 hari nggak sembuh biasa, tapi kalau sudah sebulan sakit nggak sembuh-sembuh, biasanya itu mulai kesabarannya diuji. Kenapa dan kenapa biasanya mesti muncul seperti itu? Kenapa saya yang sakit, dia enggak? Nah, kenapa saya yang diuji, dia enggak? Padahal saya sudah sholat, sudah infak, sudah. Nah, seringkali ingat-ingat seperti itu. Padahal, nah, kewajiban kita adalah bersabar. Hadis yang pertama dari Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Suhaib bin Sinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li hadin illa lil mu'min. In asabatu syarrahu syakara, fakana khairal lahu, wa in asabatu dharra sabara, fakana khairal lahu." Sesungguhnya amatlah menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, di mana semuanya menjadi baik dan tidak ada yang mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang beriman semuanya itu baik, tidak ada yang buruk. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Hal itu juga merupakan kebaikan baginya. Jadi orang muslim itu ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang tadi, sakit itu nikmat apa musibah? Ayo, sakit nikmat apa musibah? Hah? Nikmat. Nah, ini para ikhwan yang menjawab ya, bukan saya yang memaksakan ya. Nah, jadi sakit itu ternyata nikmat. Kenapa? Tadi pertama, dengan sakit itu tanda Allah akan menghendaki kebaikan bagi yang sakit. Yang kedua tadi, setiap kesakit yang dialami oleh orang mukmin itu menghapus kesalahannya. Dan semakin berat sakit yang derita, juga pahalanya semakin banyak. Seperti itu. Nah, maka kalau sakit itu nikmat, tidak perlu mengeluh, tidak perlu mengadu, cukup bersabar. Nah, silahkan para ikhwan awas kalian mencontoh Nabi Ayub alaihi salam. Berapa lama Nabi Ayub ditimpa sakit? Berapa tahun? 18 tahun kurang lebihnya. Sakitnya sakit gatel apa sakit batuk? Nah, kudis, borok. Ringan apa berat? Berat. Apakah orang-orang senang dengan dia? Enggak. Bahkan dijauhi. Hanya tinggal istrinya seorang yang mau menemui
Nabi Ayub alaihissalam. Padahal sebelum sakit beliau itu orang terpandang, orang terhormat. Nah, tetapi ketika sakit semua orang menjauh, semua orang menghindar dari Nabi Ayub selama 18 tahun. Apakah Nabi Ayub mengadu? Enggak. Mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Ayub berdoa minta sembuh? Ayo. Ayo, siapa? Nabi Ayub dalam doanya minta kesembuhan atau tidak? Enggak. Nabi Ayub hanya berdoa, Rabbi inni mana masan yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa kesulitan, kepayahan. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Nah, jadi doanya tidak seperti kita. Kalau kita sakit doanya, ya Allah, berilah kesembuhan. Nah, tetapi memang ya itu kadar keimanan kita yang berbeda jauh dengan Nabi Ayub alaihissalam, seperti itu. Yang harus kita contoh adalah kesabaran Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Ta'ala selama 18 tahun kurang lebih. Hadis yang kedua tentang pentingnya bersabar bagi orang yang sakit, dari Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang mana Anas ini kita tahu adalah pembantu Rasulullah, bisa dikatakan seperti itu, karena dari kecil Anas itu mengabdikan dirinya untuk menemani Rasulullah. Nah, jadi dikatakan Anas ini dari umur 9 tahun sudah dititipkan ke Rasulullah untuk mengabdikan dirinya kepada Rasulullah. Itu Anas bin Malik. Nah, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, kalau Allah berfirman ini jadi hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang redaksinya dibacakan oleh Rasulullah. Artinya perintah Allah tetapi redaksinya dari Rasul yang mengucapkan, tidak dari Allah langsung. Kalau Al-Quran kan dari Allah langsung, Rasul tidak bisa mengubahnya. Tapi kalau hadis qudsi itu dari Allah, tapi redaksinya terserah Rasul, bahasanya terserah Rasul menyampaikannya, seperti itu. Idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang amat dicintainya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti atas keduanya dengan surga. Nah, jadi jika Allah menguji seorang dengan hal-hal yang dicintainya, nah bisa jadi itu pertanda Allah akan menggantinya dengan surga. Juga dalam hadis dikatakan ketika seseorang itu diambil anaknya yang sangat dicintainya, dikatakan seperti itu, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Nah, itu jadi bagi seorang yang ditinggal mati anaknya dan anak itu mungkin sangat dicintainya, nah maka Allah akan membangunkan baginya Baitul Hamdi. Hadis yang ketiga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Atha bin Abi Robah dari Ibnu Abbas, dia berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu sosok perempuan yang menjadi penghuni surga? Nah, jadi di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang sakit yang akan menjadi penghuni surga. Aku menjawab, iya. Ibnu Abbas melanjutkan, dia adalah sosok perempuan yang berkulit hitam yang pernah datang menemui Rasulullah lalu berkata,
Sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan ya Rasulullah, dan ketika penyakitku itu kambuh, auratku terbuka. Untuk itu berdoalah kepada Allah untukku. Lantas Rasulullah berkata, artinya si perempuan meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar sembuh dari penyakit ayan yang dideritanya. Rasulullah berkata kepadanya, jika kamu mau, bersabarlah, dan bagimu adalah surga. Dan jika kamu menginginkan, aku akan berdoa kepada Allah agar memberi kesembuhan kepadamu. Kira-kira si perempuan pilih yang mana ini? Yang tetap kena penyakit. Pilih surga. Nah, ini adalah perempuan yang memikirkan masa depan, nah, tidak memikirkan hari ini. Mendengar hal itu, ia lantas berkata, sesungguhnya penyakit ayatku ini ketika kambuh, auratku selalu tersingkap. Untuk itu berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Lantas Rasulullah berdoa untuknya. Artinya Rasul hanya mendoakan baginya agar ketika ayan itu kambuh, auratnya tidak terbuka lagi. Ini bedanya muslimah zaman dahulu dengan perempuan zaman sekarang. Ketika sakit saja auratnya terbuka, malunya tidak terkira agar tertutup ketika kambuh. Padahal kalau tersingkap ketika kambuh, kira-kira dosa apa tidak? Sepertinya tidak, karena tidak sengaja, namanya sakit. Tetapi wanita zaman sekarang berlomba-lomba untuk membuka aurat. Nah, katanya dengan semakin kelihatan semakin modern, semakin kelihatan maju. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah versi orang-orang kafir dengan zaman prasejarahnya, zaman Megatrophus erectus dan sebagainya, orang-orang yang terbelakang itu pakaiannya terbuka apa tertutup? Terbuka. Nah, bahkan hanya organ-organ vital yang ditutup. Nah, artinya sekarang kalau bahasa mereka dikatakan semakin terbuka itu semakin modern, terbalik apa terbalik? Nah, artinya mereka tidak belajar dari sejarah. Itu adalah sejarah versi mereka sendiri, bukan sejarah versi Islam. Karena kalau Islam tidak mengenal zaman kera, tidak mengenal zaman monyet. Nah, seperti itu. Kalau di sejarah Islam itu manusia pertama adalah Nabi Adam alaihis salam. Artinya kalau kita membenarkan sejarah mereka, nah bisa jadi kita juga, nah ini satu yang harus kita ingkari pemahaman mereka itu. Nah, maka berhati-hatilah bagi ikhwan akhwat yang sampai hari ini masih menaruh sekolahnya, menaruh anak-anaknya di sekolah umum, karena pelajaran sejarah mereka itu masih diajarkan ke anak cucu kita. Maka ini juga harus diwanti-wanti ke anak cucu kita bahwa itu adalah sejarah, bukan sejarah Islam. Harus diingkari, cukup sebagai pengetahuan, itu sejarah orang-orang kafir. Seperti itu. Iwan dan akhwat sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya masih banyak tentang orang-orang yang sakit, tentang adab-adabnya dan lain sebagainya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin tadi nanti Rois akan menyampaikan beberapa hal. Nah, mungkin kami cukupkan. Semoga yang sedikit ini
dapat kita ambil pelajaran atau hikmahnya, bahwa sakit itu seperti kata hewan-hewan tadi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini adalah kata yang harus kita pegang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.